Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Tontowi English Channel by Mr. Cute. Sebelumnya saya minta maaf karena Tontowi English Channel vakum selama beberapa bulan karena harus menyiapkan materi kursus bahasa Inggris online singkat bergaransi. Karena begitu pentingnya kursus bahasa Inggris online singkat ini, maka saya harus vakum selama 6 bulan karena dengan mengikuti bahasa Inggris online singkat ini Anda akan dilatih setiap hari dalam waktu yang singkat untuk mahir berbahasa Inggris. Kemudian kalau memang Anda masih ada kesulitan, ada garansi dari saya agar Anda mengulang kembali, ada waktu khusus sehingga Anda harus bisa. Jadi Anda dibimbing sampai bisa berbahasa Inggris. Oke, kawan-kawan, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas perbedaan have been, has been, dan had been. Jadi perbedaan antara have been, has been, dan had been. Secara bentuk kelihatan sederhana dan mudah sekali, tetapi ternyata materi have been, has been, dan had been itu susah sekali untuk dibedakan dan seringkali membuat kebingungan para pembelajar bahasa Inggris. Karena itu tergerak saya untuk menjelaskan bagaimana belajar membedakan have been, has been, dan had been. Nantinya akan ada 5 bagian penting yang Anda harus kuasai. Saya akan bahas detail satu persatu agar penguasaan Anda tentang ketiga perbedaan itu bisa terpercaya. Untuk yang pertama kali adalah Anda harus menguasai bentuknya. Jadi harus bisa membedakan have been nanti penggunaannya bagaimana, has been bagaimana, dan had been bagaimana. Kemudian yang kedua adalah Anda nanti akan belajar maknanya. Jadi Anda harus menguasai arti ketiganya kalau digabungkan dengan beberapa kata kerja atau bukan kata kerja. Jadi setelah bentuk, maka Anda harus menguasai artinya. Kemudian yang ketiga adalah nanti akan saya siapkan contoh dan perbandingan. Karena dengan memberikan perbandingan, maka penguasaan Anda akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, Anda akan belajar bagaimana teknik belajarnya. Kemudian yang kelima, Anda akan mendapatkan latihan, dan latihan ini Anda bisa langsung ikuti dengan memberikan komentar atau jawaban di kolom komentar di video ini. Oke, kawan-kawan, sebelum saya membahas pada materi utama, jangan lupa di subscribe, like, dan share agar video ini tetap berlangsung untuk mencerdaskan bahasa Inggris Anda. Oke. Sekarang kita sampai pada perbedaan have been, has been, had been plus cara belajar dan solusinya. Oke. Yang pertama, bentuk. Jadi yang pertama adalah bentuknya. Anda perhatikan, langsung saya berikan kedua-duanya supaya Anda bisa langsung membedakan. Untuk have been itu digunakan untuk subjek I, you, they, we, John and Andy, kemudian the books. Kalau Anda perhatikan, maka semua subjek di sini adalah cenderung semuanya adalah lebih dari satu atau jamak. Kecuali I dan you, keduanya bisa tunggal.
Dan untuk meyakinkan bahwa penggunaan have has ini tidak salah, Anda yakinkan bahwa kalau to be yang digunakan adalah am, are, dan were. Jadi ingat, am, are, dan were. Contohnya, I am, you are, they were, John and Andy are, John and Andy were, dan sebagainya. Maka kalau Anda membuat kalimat yang artinya adalah sudah, Anda harus menggunakan have been. Jadi sama-sama tidak mengandung s. Jadi I am, m-nya tidak mengandung s, maka Anda harus menggunakan have. We are tidak mengandung s, maka Anda menggunakan have kalau Anda mau membuat kalimat yang artinya sudah. Kemudian yang kedua, untuk subjek he, she, it, John, dan append. Anda perhatikan itu adalah tunggal semuanya. He dia cowok, she dia cewek, it itu benda, John satu orang, dan append sebuah pulpen. Kalau tunggal maka to be yang digunakan adalah is. Jadi he is, she is, it is, John is, append is. Kalau to be yang digunakan adalah mengandung s, ketika Anda membuat kalimat yang artinya sudah, Anda harus menggunakan has been. Kemudian yang selanjutnya, untuk penggunaan had been ini akan lebih mudah karena had been itu bisa dipakai untuk semua subjek yang saya tuliskan di atas. Jadi subjek tunggal maupun subjek jamak, keduanya bisa menggunakan had been. Oke, untuk yang kedua, Anda perhatikan betul meaning atau arti. Ini bagian yang lebih penting daripada jadi bentuknya tadi. Jadi meaning, arti itu lebih penting daripada bentuknya tadi. Maka perhatikan betul artinya. Dan untuk arti, saya menggunakan beberapa kata kerja dan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan yang tidak susah untuk Anda. Kata kerjanya adalah saya menggunakan choose, memilih, dan bentuk keduanya adalah choose, ketiganya adalah chosen. Perhatikan bahwa dalam bahasa Inggris kalau O-nya double itu bacanya agak panjang ya, choose, biasanya pakai titik 2 kalau di kamus. Kemudian kalau O-nya 1 bacanya lebih singkat, choose, kemudian yang bentuk 3 adalah chosen. Ini harus hafal ya, artinya memilih. Kemudian kata sifatnya, adjektifnya, saya menggunakan worried, cemas, disappointed, kecewa, late, terlambat, dan sebagainya. Kemudian non, kata bendanya saya menggunakan a doctor, seorang dokter, disease, penyakit, appointment, janji. Kata keterangannya, adverb, saya menggunakan at ya, di halaman, in the living room, di ruang tamu, on the table, di atas meja. Oke, sekarang kita lihat bentuk dan artinya. Bentuknya adalah have, has, had been. Jadi ini saya singkat jadi satu. Seharusnya have been, has been, had been, plus verb 3, plus verb ing, dan bukan kata kerja atau adjektif non adverb. Anda perhatikan, berarti kalau menggunakan have been, has been, had been, kalau kata kerja kemungkinannya ada 2. Kalau tidak verb 3, ya verb ing. Atau bukan kata kerja yaitu adjektif non adverb, kata sifat, kata benda, kata keterangan. Perhatikan susunannya. Have, has, had, chosen. Ingat, have, has, had berarti diikuti verb 3. Jadi have, has, had, chosen. Verb 3 ini chosen. Itu artinya adalah sudah memilih. Sudah memilih. Kemudian kalau saya tambahkan been, jadi ini kalau saya tambahkan di sini menjadi have been, has been, had been chosen, artinya bukan lagi sudah memilih, tapi artinya adalah sudah dipilih. Jadi dengan menambahkan been di sini, artinya bisa berubah ya.
Kalau have been tadi adalah memilih, had chosen memilih, begitu ditambah been artinya sudah dipilih. Kemudian yang bawahnya have, has, had been choosing, berarti artinya sudah sedang. Selanjutnya have, has, had been at home, artinya berarti sudah di rumah. Kemudian have, has, had been a policeman, artinya sudah menjadi polisi. Jadi sudah menjadi polisi. Kemudian yang selanjutnya adalah have, has, had been disappointed ya. Jadi disappointed berarti artinya sudah kecewa. Jadi Anda perhatikan bahwa kalau Anda menggunakan have, has, had been, itu pasti diikuti verb 3 kalau artinya sudah di, verb ing kalau artinya sudah sedang, atau diikuti bukan kata kerja. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah contoh dan perbandingannya. Jadi kita akan belajar contoh dan perbandingannya. Ini akan lebih susah lagi dengan yang artinya tadi, sehingga Anda cermati betul. Anda perhatikan have been, has been. Jadi di sini have been, has been, dan had been. Contoh nomor 1. They have been studying English for 6 years. Artinya mereka sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Berarti proses belajarnya itu adalah dimulai 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Karena they, maka Anda menggunakan have. Karena ing, maka Anda harus pakai been. Kemudian bawahnya, kalau subjeknya saya ganti dengan she, maka have-nya berubah menjadi has. Maka menjadi she has been studying English for 6 years. Berarti dia sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Berarti belajar 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Kemudian kita bandingkan dengan penggunaan had. Kalau had menjadi they had been studying English for 6 years when I visited here last year. Jadi mereka sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 6 tahun ketika saya mengunjungi sini tahun lalu. Berarti ketika saya berkunjung di sini tahun lalu, ini proses belajarnya sudah selesai karena ada satu titik di waktu lampau. Kemudian kalau saya ganti dengan she, tetap maka menjadi hanya diganti subjeknya menjadi she had been studying English for 6 years when I visit here last year. Nomor 2. An English book has been sold by them. An English book has been sold by them. Jadi sebuah buku bahasa Inggris has been sold, sudah dijual oleh mereka. Berarti sekarang bukunya sudah nggak ada. Kemudian many English books have been sold by them. Anda perhatikan yang atas an English book, karena satu pakai is maka Anda menggunakan has. Kemudian many English books, karena lebih dari satu, to be-nya adalah are, maka Anda menggunakan have. Berarti menyatakan bahwa bukunya itu saat ini sudah tidak ada. Kemudian kita bandingkan dengan an English book had been studied by them before I got home yesterday. Ini saya tulis koma D karena bisa disingkat. Seharusnya adalah an English book had been. Jadi sebuah buku bahasa Inggris sudah dipelajari oleh mereka sebelum saya sampai rumah kemarin. Berarti sebelum saya sampai rumah buku itu sudah selesai dipelajari. Jadi beda dengan yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 itu berarti dari dulu sampai dengan sekarang. Tetapi kalau menggunakan had itu sudah selesai ketika kegiatan lain di waktu lampau. Selanjutnya, we have been disappointed since yesterday. Jadi kami sudah kecewa sejak kemarin. Berarti dimulai dengan kemarin, kecewanya sampai dengan sekarang. Karena subjeknya we, kita menggunakan have.
Kalau diganti dengan Aldi, karena satu orang, to be-nya is, maka have-nya berubah menjadi has. Maka menjadi Aldi has been disappointed since yesterday. Berarti Aldi sudah kecewa sejak kemarin. Kita bandingkan dengan we had been disappointed for a long time. We had been disappointed for a long time before they came home last night. Jadi kecewanya itu sebelum kami datang. Setelah itu sudah tidak kecewa lagi. Nomor 4. I have just been a doctor. Saya barusan menjadi seorang dokter. Berarti sekarang sudah jadi dokter. Kemudian kalau saya ganti dengan he, maka karena he is, maka menjadi he has just been a doctor. Dia sudah jadi dokter. Kalau yang atas tadi kenapa pakai have? I, karena I am tidak mengandung s, maka Anda harus menggunakan have. Kita bandingkan dengan after he had been a doctor. Jadi after he had been a doctor, he went abroad 2 days ago. Jadi ini untuk menyatakan bahwa dia jadi dokternya itu sebelum dia pergi ke luar negeri. Selanjutnya nomor 5. I have been in the living room for 2 hours. Berarti saya sudah ada di ruang tamu selama 2 jam. Berarti dimulai 2 jam yang lalu sampai dengan sekarang. I, karena I am, ya ini karena I am, maka tidak mengandung s, maka menjadi I have. Kemudian saya ganti dengan Safina, cewek, satu orang. Karena to be-nya is, maka menjadi has. Dan bisa disingkat menjadi Safina's been in the living room for 2 hours. Kita bandingkan dengan I had been in the living room. I had been in the living room before you called yesterday. Berarti dia sudah ada di ruang tamu sebelum kamu menelpon kemarin. Jadi ini ada satu kejadian di waktu lampau, yaitu sebelum kamu nelpon dia sudah berada di sana. Kemudian selanjutnya adalah teknik belajar. Jadi bagaimana teknik belajar have, has been, dan had been. Yang pertama, Anda harus bedakan subjek apa saja yang menggunakan have been, has been, dan had been. Saya ingatkan kembali, kalau Anda menggunakan have, berarti kalau subjeknya tidak mengandung s. Contohnya I am, we are, we were, dan sebagainya. Tapi yang menggunakan has, berarti subjek itu pasti menggunakan is. Jadi misalnya he is, he has, he was, he has, John is, John was, dan sebagainya. Kalau had been itu untuk semua subjek. Kemudian bedakan penggunaan have been, has been, dan had been. Jadi Anda harus tahu bedanya. Subjek mana yang harus menggunakan have, subjek mana yang menggunakan has, dan had itu tadi bagaimana. Yang ketiga, yakinkan Anda menguasai makna have been, has been, dan had been setelah diikuti verb 3, verb ing, adjective non adverb. Tadi kalau saya bilang have been verb 3 berarti artinya sudah di, have been verb ing berarti artinya sudah sedang. Kalau bukan kata kerja, maka adjective non adverb harus menggunakan been, maka menjadi have been happy, have been a doctor, have been at home, dan sebagainya. Yang keempat, Anda harus banyak berlatih buat kalimat tentang have been, has been, dan had been. Jadi Anda harus yakinkan buat kalimat sendiri dengan satu kata kerja, kemudian bedakan mereka pakai menggunakan subjek yang tunggal dan subjek yang jamak. Selanjutnya adalah bagian terakhir adalah latihan. Jadi praktisnya bagaimana? Ini bisa kita langsung kerjakan bersama-sama, tapi kalau Anda masih kesulitan, Anda bisa kasih komentar di video ini. Kita lihat yang pertama adalah choose the right one in the bracket. Kita langsung jawab ya. We have, we has, we had been here since yesterday. Karena tulisannya adalah sejak kemarin, berarti dimulai dengan kemarin sampai dengan sekarang. Kita tidak menggunakan have, pasti tidak menggunakan had.
tapi Anda harus memilih antara have dan has. Sekarang kita lihat we is atau we are. Jawaban Anda adalah we are, tidak mengandung s, maka yang benar adalah we have. Kemudian yang B, she has had been here since yesterday. Sejak kemarin dia di sini, berarti sampai dengan sekarang. Maka had jelas salah, ya. Had jelas salah, maka Anda pilih have atau has. Kita lihat to be dari she, maka she is mengandung s, maka menjadi she has yang benar. Yang C, they has had been here. Ini saya hilang ini ya. They have has had been here di sini. Before you came yesterday. Jadi sebelum kamu datang kemarin. Karena ada keterangan waktunya sebelum kamu datang kemarin, maka yang paling tepat Anda harus menggunakan had. Kemudian untuk yang nomor 2, Jackie has had been living in the same house for 20 years. Berarti Jackie sudah tinggal di rumah yang sama selama 20 tahun. Tinggal 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, karena dari dulu sampai dengan sekarang, maka pilihannya adalah have atau has. Karena Jackie to be-nya is, maka Anda pilih yang has. Yang B, 2B, I have been living in the same house for 20 years. 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, berarti pilihannya antara has dan have. Karena I am, maka I yang benar adalah I have. Maka menjadi I have been living here atau living in the same house for 20 years. 2C, you has had been living in the same house for 20 years before you retired from work last year. Jadi kamu sudah tinggal di rumah yang sama selama 20 tahun sebelum kamu pensiun dari kerja tahun lalu. Jadi ada keterangan waktu sebelum kamu pensiun dari kerja tahun lalu. Ini adalah kata kunci. Berarti itu di waktu lampau, maka yang benar adalah yang had. Nomor 3, the house has been renovated since a month ago. Jadi rumah itu sudah direnovasi sejak 1 bulan yang lalu. Berarti renovasinya sejak 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Kalau dari dulu sampai dengan sekarang, berarti pilihannya antara have dan has. Karena the house itu tunggal, is, maka Anda harus milih yang has. 3B, the two houses have been renovated since months ago. Kalau tadi adalah the house, to be-nya is, maka menggunakan has. Sekarang the two houses berarti are, maka Anda pilih yang have. Berarti the two houses have been renovated since a month ago. 3C, after the house has been renovated, they were sold last month. Berarti setelah direnovasi dijual. Dan dijualnya di waktu lampau, last month, sehingga merenovasinya itu pasti sebelum bulan lalu, maka Anda harus menggunakan had. Oke, kawan-kawan, saya kira ini cukup. Kalau memang Anda masih ada kesulitan, Anda bisa kasih komentar di video ini atau langsung ke WA nomor saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.